suami boleh menggauli istri, yang tidak boleh itu menggauli keledai, bro. Menggauli keledai, menggauli pesundal, memperanakkan anak sundal, itu nggak boleh dalam Islam. Apa masalahnya menggauli istri? Menggauli budak apa salahnya? Di agama kalian emang nggak? Boleh. Boleh di agama kalian, bahkan ada perintahnya tuh. Patuh kepada majikan, termasuk majikan yang bengis, gitu. 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Ya, halo, bro. Silakan. Oh, boleh bertanya? Memang Kristen di sini bertanya saja karena awam kan. Enggak gini. Kalau menurut keimanan Islami itu, manusia itu jatuh ke dosa enggak ya? Enggak lah, manusia itu tidak semua jatuh ke dalam dosa. Nabi-nabi itu adalah umat pilihan Allah yang maksum terjaga dari dosa. Kalau masalah kan Adam dulu makan buah kuldi. Buah kuldi itu memang ada apa memang kiasan? Ya, ada atau tidak ada buah kuldi itu tidak ada kaitannya dengan iman dan takwa. Kenapa? Karena kami tidak diberitakan secara eksplisit bentuknya seperti apa. Nah, sama seperti di agama kamu menceritakan tentang buah pengetahuan baik dan buruk. Emang seperti apa buah pengetahuan baik dan buruk? Nah, yang paling penting adalah kami umat Islam tidak pernah menuduh manusia ciptaan pertama itu gagal diciptakan. Di dalam agama Anda, konsekuensi logiknya adalah ketika Tuhan menciptakan manusia sempurna, ternyata malah cacat karena akhirnya zalim terhadap dirinya. Maka itu artinya adalah Tuhan Anda gagal. Di dalam Islam, Allah tidak pernah gagal menciptakan makhluk. Justru memang Allah menciptakan manusia dengan naturnya bisa berbuat salah. Karena memang Allah sudah berikan seperti itu. Nih, saya kasih analogi. Ketika saya membuat sebuah HP, maka saya sudah tahu bahwa HP ini punya kelemahan. Karena memang saya membuatnya seperti itu. Apa kelemahannya? Misalkannya dia kalau kena air rusak. Seperti itu. Karena saya tahu. Nah, bukan berarti kayak Tuhannya kalian yang menciptakan handphone ya, contoh. Tapi nggak tahu kalau ternyata handphone itu kalau kena air rusak. Makanya dia kaget ketika handphonenya kena. Aduh, kenapa nih HP? Aduh, rusak kenapa nih HP ini? Aduh, gimana dong? Aku menyesal telah membuat HP ini. Ya sudah saya supaya menembus HP ini biar nggak rusak parah total. Aku mati aja deh buat HP ini. Kan aneh. Kalau Allah memang menciptakan, oh ya sudah, memang dia akan rusak kok. Karena memang Allah yang menciptakan. Begitu juga dengan manusia. Allah menitipkan, meletakkan kesalahan dan bisa berbuat salah itu sebagai natur manusia. Tapi ada di antara mereka para nabi yang memang maksum terjaga dari perilaku dosa yang maksiatnya maksiat besar. Seperti itu. Jadi di agama Kristen. Kalau di Kristen kan tidak. Kuldi itu tidak ada ya? Tidak ada ya? Kamu jangan mempelintir perkataan saya lah. Ketika saya katakan kami tidak diberitakan secara eksplisit, bukan berarti tidak ada. Nanti kalau saya bilang bahwa Tuhan kamu nggak pernah mandi gimana? Kalau saya bilang Tuhan kamu nggak pernah cebok gimana? Jangan begitu cara berpikirnya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kuldi itu tidak ada. Saya mengatakan saya tidak tahu secara eksplisit bagaimana seperti apa dan apa buah itu. Oke? Bukan berarti tidak ada. Nanti kalau saya tanya Tuhan roh kamu seperti apa bentuknya, kamu bilang saya tidak tahu dan tidak pernah melihat, boleh saya bilang Tuhan kamu tidak ada. Jadi mohon dengan sangat kalian yang kognitifnya agak bermasalah ini jangan menimpulkan sesuatu yang tidak saya simpulkan, namanya stromen. Ya, seperti itu. Gini, biasanya kan kalian kalau bertanya kepada orang Kristen kan harus ada dalilnya. Jadi makanya aku tanyakan Anda dalilnya di mana ada buah kuldi itu gitu loh. Seperti apa buah kuldi itu? Makanya saya tidak pernah bro. Dalil itu dibutuhkan ketika ada klaim. Contoh, saya pasti masuk surga. Mana dalilnya? Baru kami minta karena kamu mengklaim. Saya tidak pernah mengklaim tahu buah kuldi. Makanya saya bukan orang yang mendalilkan. Nah, kalau kalian yang menuduh, kalian yang mendalilkan. Kalian yang mengklaim, kalian yang mendalilkan. Contoh, saya bilang nih, saya dijamin masuk surga. Orang Islam dijamin masuk surga. Mana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu jelas. Loh, yang saya tidak mengklaim. Sebentar dulu, saya belum selesai. Jangan gitu. Saya ini bukan orang yang jadi budak kamu. Kamu di sini udah nggak bayar, nggak tahu diri lagi ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya. Kami diberitakan dalam Quran surat Taha ayat 120 nih. Lalu setan membisikkan kepadanya Adam, "Hai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Itu yang ada. Jadi kalaupun nanti ada tafsiran para ulama tentang buah khuldi, itu saya tidak diberitakan secara eksplisit bagaimana dan seperti apa. Kenapa?
Karena memang tidak terlalu penting buat pengetahuan kami. Ada atau tidak ada, bentuknya seperti apa, nggak masalah. Yang penting kami tidak bias tentang Tuhan, tentang kitab, tentang Rasul gitu loh. Itu jawaban Anda berarti ngambang. Seharusnya kan kalau ada buah kuldi itu harus ada pohonnya di mana, bentuknya seperti apa. Jadi jangan ngambang. Lah memangnya kamu tahu pohon? Ya memangnya kamu bisa menjawab kalau ditanya balik? Nggak, tunggu. Kamu bisa tidak menjawab kalau ditanya balik? Kamu tahu pohon pengetahuan baik dan buruk seperti apa bentuknya? Kalau kami pengetahuan baik dan buruk itu ialah maaf ya, barangnya perempuan itu karena si Adam memakan. Oh, jadi Adam memakan vagina. Ya memakai gitulah. Teman-teman perhatikan ya, ternyata buah pengetahuan baik dan buruk itu adalah vagina. Ya iyalah makanya iman Kristen itu ada. Aku baru tahu, bentar. Teman-teman perhatikan ya, ternyata buah pengetahuan dan baik dan buruk itu adalah vaginanya perempuan. Makanya kalian tuh suka sama vagina ya, biar pinter gitu. Buah kuldi itu nggak bisa kau jelaskan, kalau kami jelas. Ya, itulah makanya. Di mana tertulis buah pengetahuan baik dan buruk itu adalah vagina? Coba jelaskan, mana dalilnya? Dengar dulu. Makanya dengar dulu. Makanya kutukan Tuhan itu kepada ular, karena kamu sudah membisikkan si Hawa itu, makanya tadinya kan dia punya kaki. Setelah dia menghasutnya si Hawa, dia berjalan dengan perutnya. Coba dulu jelaskan kepada saya di mana dalil itu. Berarti si Hawa makan buahnya sendiri gitu? Bukan. Memang makanya saya bilang itu kalian aki jongkok sih. Mana dalil yang mengatakan buah pengetahuan baik dan buruk itu adalah vagina? Mana dalilnya di Jadi Bible? gini, dengar dulu. Jadi kan ceritanya Adam itu kan dulu masih di surga. Saya nggak tanya itu. Saya tanya buah pengetahuan baik dan buruk itu adalah vagina, di mana tertulisnya? Ya itulah, makanya manusia itu berdosa. Kalau Saya berdosa, tanya manusia sekali tidak ada lagi. kau. Di Tidak ada mana kau kalau nggak tertulis berdosa. Sekarang buah kuldi itu bahwa mana? buah Buah kuldi mana? pengetahuan Anda baik dan buruk berbohong. itu adalah Buah kuldi itu vagina? mana? Ya kalau Saya tidak tahu. Sekarang Saya kalau tidak tahu. kalau Adam itu tidak berdosa, tidak ada kau. Itu Saya logikanya. tanya berarti Tuhan menyuruh Adam berbuat dosa ketika Adam disuruh beranak cucu lah gitu. Bukan Berarti Tuhan juga ada. Bukan Ada Tuhan dalilnya. menyuruh. Iblis Ada itu dalilnya, beranak cucu lah kalian. Jadi kau bilang memakan Sekarang buah- saya tanya buah vagina. Anda, buah kuldi aja nggak bisa kau jelaskan seperti apa buah kuldi, memang saya tapi nggak ada tahu. seperti apa? Ada nggak? Apa Iya, saya kiasan? nggak tahu. Ya Saya nggak makanya tahu. itu dongeng. Loh, Kalau kita berarti ada. yaudah. Maka di mana tertulis bahwa buah pengetahuan baik dan buruk itu adalah vagina? Di mana tertulis biar nggak dikatakan dongeng? Bukan vagina, apa buah pengetahuan biar tahu kau mana yang baik Ya sama buah yang jelek. apa? Buah Itu. apa seperti apa bentuknya? Itulah kiasannya dibilang. Kiasan atau buah beneran? Yang betul yang mana nih? Tidak Katanya ada buah benaran, buah. itu Oh kiasan. berarti nggak ada, Itu yang berarti dimaksud. dongeng. Berarti dongeng. Bukan. Yang Lah, dimaksud kamu itu tadi kalau perempuan nggak ada itu. berarti dongeng. Kamu sendiri yang memberikan parameter kok. Tiba-tiba kamu yang bilang nggak jelas. Ternyata kamu sendiri yang mengakui bahwa buah itu adalah buah dongeng. Bukan. Tadi vagina. Sekarang Saya tanya, dongeng. buah kuldi itu mana kalau memang ada buah Orang-orang kuldi? Kristen ini Itu naik ke sini dongeng, membawa berbohongan parameter. itu. Loh, kamu Kan- sendiri kan yang enggak buah bilang kuldi itu. kalau Enggak ada buah buah tidak kuldi. bisa dijelaskan, Buah kuldi maka itu buah itu sebenarnya dongeng. itu barang perempuan Berarti- itu. Anda harus paham dengan itu. Loh, siapa Kau yang bohong bilang? dirimu. Yang bilang siapa buah kuldi itu Iyalah, barang kalau enggak- perempuan? Kalau nggak dimakan si Adam, buah kuldi itu nggak ada kau. Berarti Hawa makan buahnya sendiri gitu? Si Adam yang nggak makan perempuan itu bodoh. Loh, si Hawa kan juga makan buah itu. Makan saya bilang kalian itu aki jongkok. Aduh, Makanya kalian nggak ya cerdas. ampun. Oh, jadi kamu ini adalah orang yang makan buah vagina, makanya kamu jadi kayak gini. Oh my God. Gini ceritanya, ular itu kan dulu Saya punya lagi kaki. tidak tanya ceritanya gimana, Dengar saya dulu, tanya. ular itu Di dulu mana? punya kaki. Nggak mau, Setelah saya nggak mau dia tanya ular, menghasut apa pula si ular? Hawa, dia dikutuk, Saya makanya dibilang sama tanya ular, sekali kau akan lagi. berjalan dengan perutmu. Nah, itu kutukannya pada ular, makanya ular pengetahuan itu baik dan berjalan buruk dengan itu perutnya. ada nggak? Saya nggak Sementara tanya ular. untuk si Adam, kau akan bersifat Kita lagi bahas payah buah, kok mencari- ular yang kau bahas? Kita lagi bahas buah, kok malah ular? Lari-lari nih orang. Kita lagi bahas buah. Tadi kau bilang begini, saya tidak mampu menjelaskan buah kuldi. Saya akui saya tidak tahu secara eksplisit karena saya tidak dijelaskan dalam Berarti Al-Quran saya buah dongeng. kuldi seperti. Dongeng itu. Nah, ya Buah udah. kuldi nggak ada. Kau bisa Kalau menjelaskan? kita Ya jelas, udah. Ya udah. pengetahuan itu adalah Jangan perempuan tanya, itu. ya, Anda gantian paham dengan dulu. itu. Kami Gantian jelas. dulu, jangan.
Aduh, jelas itu artinya apa sih? Kalau memang jelas di kitabmu dikatakan buah pengetahuan baik dan buruk itu adalah vagina, kau tunjukkan datanya dulu, baru dikatakan jelas. Jangan klaim aja. Aku bukan orang yang gampang Kalau berdusta ada buah seperti kuldi, mana kau. buah kuldi? Mana buah kuldi? Ada Ya pohonnya nggak? mana buah kuldi? Ya mana? Kalau Ya kalian udah, buah bilang pengetahuan ada baik buah dan buruk kuldi, mana? mana ada itu? Buah Dongeng pengetahuan itu. baik dan buruk mana? Ya udah, kalau barang begitu buah perempuan pengetahuan itu, buruk barang juga. perempuan itu. Makanya Mana tidak dalilnya? ada Mana berketurunan. dalilnya? Mana dalilnya? Baca di kitab Musa itu perjanjian Ya mana lama. Di ayat berapa? Di ayat berapa? Bahwa buah pengetahuan baik dan buruk adalah vagina. Mana? Bukan dibilang vagina. Itulah kamu Buah bodohnya. perempuan apa? Buah perempuan itu apa? Payudara, tete maksudmu? Artinya secara otentik tidak ditulis vagina. Tunjukkan kepada Buah saya pengetahuan di dan- mana siapa yang mengajarkan kau yang mengatakan bahwa buah pengetahuan baik dan buruk itu vagina, yang ngasih tahu siapa sehingga kau bisa Tidak itu ada, mengatakan itu- jelas. Kok itulah berarti kau bilang kebodohanmu. jelas? Kok kau bilang jelas? Berarti nggak ada. Berarti kau yang nggak jelas. Berarti kau Ya. katakan itu adalah buah dongeng. Artinya bahasa vagina Di itu tidak ada mana ditulis. tertulis? Dari mana kau tahu kalau itu vagina? Coba dibaca itu. Dari mana kitab kau manusia. tahu kalau itu vagina coba kalau baca tidak itu ada kitab tertulis? manusia di perjanjian lama. Saya tidak mau. Saya mau kau yang Daripada jelaskan kau karena baca kau yang pohon kuldi, tidak ada pohon Ya, kuldi memang itu. kau tahu, bohong makanya itu. kau tahu buah pengetahuan Pohon baik kuldi dan buruk. seperti apa? Itu Ya, memang kiasan. seperti apa bentuk buah Kiasan pengetahuan itu. baik dan buruk? Anda itu bodoh, kiasan. Buah beneran bukan? Tidak ada buah Bukan beneran itu. Tidak ada buah berarti itu beneran. kiasan. Mana ada Buah pohonnya? kiasan. Mana? Coba. Kiaskan Tunjukkan, mana apa? dalilnya? Mengkias apa? Mengkias apa? Kiasan itu Pak, maksudnya itu Mengkias apa? perempuan itu. Coba Laki-laki tunjukkan dalilnya. perempuan. Tunjukkan dalilnya nggak bahwa ada Yesus itu, mengajarkan mana ada bahwa itu kau? dikiaskan. Oke, Ah. inilah orang Kristen bodohnya minta Itulah kesalahan. ampun. Dia mengatakan kalau kau tidak bisa menunjukkan buah kuldi maka kitabmu dongeng. Lah, kutanya buah pengetahuan baik dan buruk itu buah apa? Kau bilang vagina. Mana dalilnya kau nggak bisa tunjukkan? Berarti kau yang dongeng, kau yang ngarang. Kau yang bawa parameter sendiri, kau yang menjelek-jelekkan agamamu sendiri. Kau katakan bahwa Adam dan Hawa makan vagina. Inilah kenapa kau bilang tolol, nggak berhak diskusi sama aku. Berapa menit kubiarkan diriku mentololkan diri bersama kau dari tadi. Kutanya dalil di mana tertulis bahwa buah pengetahuan baik dan buruk itu jelas tertulis vagina. Itu kan hanya asumsi kau. Kau bilang pula itu benar. Lah kalau aku bisa berasumsi, aku bilang nanti buah kuldi itu adalah ini dan itu. Sayangnya aku nggak boleh kayak gitu. Kami bukan orang tolol kayak gitu. Nggak boleh kami kayak gitu ya. Jadi kalian, aduh, aku turun dulu, aku dibatasi. Bentar, aku turun dulu. Ya nggak apa-apa, kita nunggu-nunggu Uni, Ripa naik, ya begitulah Ten ya. Anda itu harusnya sadar diri, perhatikan dulu ya. Pencipta hari Sabat, bukan. Ada-ada saja kau pelintir terus ucapan Coba Yesus kau apapun. baca Saudara, kau dengar dulu. Keluaran 20 Kau dengar dulu. ayat 8. Dengar ya. Allahu Akbar. Keluaran 20 ayat 8. Ingat dan kuduskan hari Sabat karena akulah Allahu Akbar. Tuhan Gantian Allah Om Gris, ya, iya yang gantian Om Gris. Iya, Jadi, saya tahu Om Gris kalau nggak di makan sana- babi. Waduh. Allahu Allah itu Tuhan. Inilah yang Al-Quran katakan. Saudara-saudara iblis tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Pasti ada saja. Bung, kamu dengar enggak ucapan Yesus barusan yang saya bacakan? Yesus berkata segala firman, sementara Anda hanya mencomot satu ayat. Yesus segala firman, termasuk firman akulah Tuhan hari Sabat. Termasuk firman itu Yesus sampaikan kepada muridnya, dan muridnya telah menerimanya, dan muridnya percaya bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Tuhan. Itu jalan lurusnya. Ente cuman comot satu data, akulah Tuhan untuk hari Sabat. Yesus Tuhan. Dia yang buat hukum. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, Anda juga pembuat dosa secara permanen karena terus-menerus Anda melanggar hukum Allah. Enak aja kau ngomong sembarang, kau mengartikan Alkitab. Jadi omongan Anda itu level iblis ya. Kenapa? Kebenaran kau campur dengan kebohonganmu. Jadi sebagaimana di Injil diriwayatkan Yesus mati dan bangkit, di ajaran kalian Yesus tidak mati dan bangkit tapi diserupakan. Itu kan ilmu level iblis itu, kebenaran dicampur kebohongan.
Seperti Oke. Anda banyak berbohong. Baik, baik. Saudara John, saya kali ini ingin berdamai dengan Anda. Saya kira Anda ini masih bisa diwaraskan. Jadi gini, saudara. Saudara John, tolong tunjukkan di dalam data kitabnya Yahudi yang kalian gunakan, perjanjian barunya Yahudi yang kalian rubah menjadi perjanjian lama. Tunjukkan kepada saya bahwasanya Tuhan mengizinkan menghapuskan dosa dengan darah Yesus. Silakan kau tunjukkan firman Tuhannya Yahudi terkait dengan itu. Karena firman Tuhannya Yahudi mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Itu firman Tuhannya Yahudi. Sekarang kau tunjukkan kepada saya di mana firman Tuhannya Yahudi mengatakan bahwa dosa dunia akan dihapus dengan darah anak manusia Yesus. Silakan. Biar saya lihat siapa yang keturunan iblis di sini, saya atau Anda. Silakan. Si Saudara Jos itu sudah jelaskan panjang lebar. Jadi setiap orang Kristen itu mengimani bahwa Ketepat. Dijawab dulu. Saya minta dalil. Dijawab. Saya minta dalil. Saya bukan minta bisikan iblis. Saya minta dalil firman dari Tuhan, bukan bisikan yang dari saya setan. sampaikan Mana adalah dalilnya? Mana dalilnya? setiap Dalil. kurban persembahan korban, Dalil. setiap persembahan korban melambangkan matinya Yesus di perjanjian baru. Semua Kristen itu Ya, Kristen ini kan sudah aku bilang. Kristen ini bukan tolak ukur kebenaran. Saya malah mengatakan Kristen ini adalah anak-anak iblis. Jadi jangan kau pamer semua Kristen. Saya tidak peduli. Saya sudah acap kali mengatakan Kristen ini adalah anak iblis. Yesus sendiri. Saya minta dalil. Hei, di dalil. Yerusalem, anak Dalil. manusia Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Minal jinnati wan nas. Jadi iblis itu memang dua golongan, dari jin dan dari manusia. Dari jin disebut iblis, dari manusia disebut kafir. Saya minta dalil, dalil Tuhannya Yahudi menebus dosa manusia dengan darah manusia. Di mana tertulis itu? Silakan. Ya, Anda tidak mengakui tulisan Paulus. Astagfirullahalazim. Nah, jadi percuma mau dijelaskan. Saya semua tidak percuma. minta dalil dari Paulus, bapaknya iblis. Saya minta Kita dari ini bapaknya menabur Abraham, Ishak dan mutiara Yakub. Karena ini sangat menentukan keselamatan anak manusia. Kalau ternyata tidak ada firman Tuhan, manusia dosanya ditebus pakai darah manusia, maka Kristen dapat dipastikan adalah ajaran setan. Anda memerangi orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus dan hukum Allah. Astagfirullahaladzim. Itu pekerjaan iblis naga Wahyu 12. Iblisnya datang kepada orang-orang yang hidup di abad pertama. Itu ucapan Yesus. Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Setannya datang memakai nama Kristus. Aku sampai bosan loh. Materi ini terus saya bahas. Bosan loh saya. Iblis datang kata Yesus memakai nama Kristus. Menyesatkan banyak orang. Jadi Paulus itu bagian daripada iblis itu. Karena Paulus menjajakan agama barunya dengan memakai nama Kristus. Jangan kau bawa itu, aku udah bosan meludahi muka-muka kalian. Paham? Saya minta dalil akurat dari kitab perjanjian baru milik Yahudi. Tolong kau tunjukkan di mana Tuhannya Adam mengatakan bahwa dosa manusia akan ditebus dengan darah manusia. Mana dalilnya? Saya minta. Tolong hargai diskusi ini. Saya sudah terangkan bahwa Saya tidak minta keterangan dari bisikan iblis. Saya minta domba yang dalil. dikorbankan di bait suci itu adalah lambang daripada kematian Kristus. Kalau kamu Nenekmu tidak percaya, kiper. Itu urusanmu. menurut lo. Itu Jangan beda menurutmu, doktrin. Pret.
Saya Karena tidak butuh kami itu. tidak Hei, pernah disuruh saya Tuhan tidak bahwa butuh iblis doktrin menyembah bisikan manusia. setan. Jadi Yang saya perbedaannya itu di butuh situ. dalil firman Dalilnya di situ terletak Tuhan. perbedaannya. Doktrin Dalil kita firman berbeda. Tuhan bukan firman Bahwa ada hantu. doktrin yang menyuruh iblis Astagfirullahalazim, ya Allah menyembah ya manusia. Karim. Di situ perbedaannya. Di situ perbedaannya. Saya tidak sedang minta kamu bernarasi dari bisikan setan. Saya minta dalil dari Tuhan. Bisa dihargai enggak? Kalau saya minta dalil dari Tuhan berarti saya masih menghargai kalian. Bicara. Mana Kenapa dalilnya? kalian tinggal bicara? Saya minta dalil dari Tuhan, kawan. Kamu tinggal Dalilnya mengatakan tidak ada. terletak pada perbedaan kepercayaan kita. Saya bukan Dalilnya itu terletak memang. perbedaannya. Hei, dalam di kepercayaan awal kami, saya mengatakan iblis tidak antara pernah disuruh saudara untuk Jos dengan saya Iya. beda. Bang Itu Suma perbedaannya. anak keturunan Adam, Jos anak keturunan setan. Memang sudah beda, tuyul. Yang saya minta, Iya. yang Itu saya beda. minta, Pasti itu beda. yang saya minta Karena Tuhan saudara, kami tidak pernah menyuruh iblis untuk menyembah manusia. Di yang situ saya terletak minta perbedaannya. saudara, yang saya minta di mana Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa sehingga harus ada Tuhan junior yang turun ke bumi untuk menyerahkan nyawanya agar menebus dosa Adam dan turunannya. Mana dalilnya? Sedangkan Roma 8 nomor 10, barang siapa yang jikalau Kristus ada di dalam kalian, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Lalu apa yang iblis ingin jual di sini apa? Hah? Apa yang iblis ingin jual? Semata-mata untuk memalingkan manusia kepada ajaran penyembahan terhadap yang bukan Tuhan. Kalau dibilang ingin menyelamatkan, buktinya Kristen mati karena dosa. Lah, mana keselamatannya mana? Mana keselamatannya? Sederhana bukan? Saya menghargai kalian. Sebagai orang yang mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan, tolong ajarkan kami ini yang tidak mengaku sebagai pengikut tongkat estafet Yahudi, ajarkan ke kami. Ini loh dalilnya Bang Suma. Seperti Imamat 1 nomor 2. Hai, katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban hewan sebagai penebusan dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, sapi, lembu, domba. Tuh, firman Tuhan tuh. Nah sekarang, firman Tuhan hendaklah mereka menerima kemudian darah Yesus yang dicurahkan di tiang salib itu. Mana firman Tuhannya seperti itu? Mana? Mana? Ada? Ada atau nanti muncul ketika Kristus datang kepada Paulus, di mana Yesus sudah menubuatkan memang, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Berhasil tidak iblis menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, mana banyak orang tersebut? Kalau tidak berhasil, berarti Yesus pembohong. Mana yang betul? Yesus pembohong atau iblis betul-betul berhasil menjual nama Kristus? Sampai banyak manusia di bumi ini yang menjadi pengikut Kristus palsu. Ayo. Begini, Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu jawabannya. Kamu baca nomor 10-nya dulu. Baca nomor 10-nya. Ada enggak Tuhan kemudian dibentuk menjadi daging? Kau baca dulu itu. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Nah, abad pertama Maria melahirkan, ada yang keluar terbentuk daging, itu siapa? Tuhan. Beko. Tuhan. Baca dalilnya nomor 10. Ada enggak Tuhan dibentuk? Ada enggak? Yesaya Menurut dalil 63. Yesaya 63 nomor 9. Bukan duta, bukan utusan. Yesus utusan bukan? Utusan, berarti bukan Yesus. Dia sendirilah. Dialah itu. Dia sendirilah itu. Dengar, dia sendirilah itu. Betul. Coba Anda lihat Kisah Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret.
seorang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat-mukjizat, kekuatan, dan juga tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus Kristus. Bukan Yesus. Yesus tidak bisa apa-apa. Tuhan yang melakukan itu melalui perantaraan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena Yesus ini hanya duta, dia hanya utusan. Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesaya 63:9, bukan utusan, bukan duta, tetapi aku sendirilah. Nah, berarti bukan Yesus. Yesus hanya perantara. Ayo, kembali kepada pola tadi. Kalian ini keturunan Adam atau keturunan iblis? Kalau kalian keturunan Adam yang murni, yang belum tercemar, yang belum terkontaminasi dengan iblis, belum kemudian terjerat oleh iblis, belum disesatkan oleh iblis, ada hal apa kalian memfitnah nenek kalian, kakek kalian sendiri? Hanya orang gila yang memfitnah neneknya dengan membabi buta tanpa alasan, tanpa bukti, tanpa kemudian data. Kalian memfitnah Adam, mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, sehingga harus ada Yesus yang mati sebagai tumbal di atas tiang salib demi untuk menebus kemudian dosa-dosa Adam dan keturunannya. Dari mana kalian mengatakan kakekmu itu seperti itu? Hanya ada dua pilihan. Kalian adalah iblis yang menjelma menjadi manusia, atau kalian adalah manusia yang terjerat oleh tipu daya iblis. Silakan. Karena yang saya lihat polanya ini, Bung, yang saya lihat polanya, ketika umat Islam tidak memfitnah Adam, tidak mengatakan adanya dosa waris, kemudian Tuhan juga tidak pernah mengatakan Adam mewariskan dosa. Tuhan dan umat Islam satu kubu. Tapi kalau iblis dengan Kristen juga satu kubu. Ketika umat Islam berusaha dengan segenap kekuatan, siang dan malam, upaya-upaya digencarkan umat Islam untuk membela Yesus, bahwa Yesus tidak disalibkan, dan Tuhan tidak menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Di ufuk yang berbeda, Kristen dan iblis sama-sama menginginkan Yesus mati di atas tiang salib. Kenapa iblis dan Kristen ini mirip? Sama. Kenapa misi dan keinginan iblis dan Kristen ini sama? Sama-sama menginginkan kematian Yesus. Ada apa dengan Kristen? Kenapa kalian ingin sama seperti iblis? Ingin Yesus mati. Iblis berusaha membunuh Yesus. Kristen berdiri tegak, mulut berkoar-koar, robek sampai kuping, untuk mendoktrin manusia bahwa Yesus mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa kalian. Kenapa kalian sama seperti iblis? Kenapa? Bukankah Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, Yesus orang benar. Kenapa pingin kali kalian membunuhnya? Oh, bukan kami yang membunuhnya. Memang betul bukan kalian. Tapi kenapa kalian melanjutkan tongkat estafet bisikan iblis yang mengatakan Yesus harus mati? Iblis yang menggaungkan itu. Terus ketika iblis tidak berhasil membunuh Yesus, kalian melanjutkan, Yesus loh yang mati di atas tiang salib. Padahal sudah jelas sekali yang mati adalah orang yang dikutuk Elohim. Adakah Tuhan mengutuk Elohim? Tidak ada. Terus kenapa kalian mengatakan itu Yesus? Atas kehendak siapa kalian menjual nama Yesus? Atas kehendak Yesus atau atas kehendak penyesat? Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Keselamatan apa yang Anda janjikan ketika kemudian Anda menginginkan kematian terhadap Yesus?
Sementara Yesus sendiri bukan orang dikutuk Tuhan. Yesus berdoa kepada Tuhan. Ibrani 5 nomor 7 malah menerangkan, sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Tapi kenapa kalian selalu mengatakan Yesus mati, Yesus mati, Yesus mati untuk dosa-dosa kalian? Siapa yang tepuk tangan ketika kalian mengimani Yesus mati untuk dosa-dosa manusia? Siapa yang tepuk tangan ketika kalian berhasil mendoktrin manusia Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Siapa yang tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan ketika Paulus kemudian berhasil mendoktrin dunia bahwa hukum Taurat itu adalah sampah, hukum Tuhan itu tak ada kebenaran, tidak ada orang yang diselamatkan karena menjalankan hukum Taurat. Yesus mati untuk menebus dan kemudian membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak berlaku lagi, yang berlaku sekarang adalah kasih. Siapa yang tepuk tangan dengan Anda membatalkan ajaran Tuhan itu? Siapa yang tepuk tangan? Kira-kira siapa yang tepuk tangan? Ketika Adam berhasil kemudian diploncoi sama iblis, ketika dilarang jangan makan buah, tetapi dia makan buah karena bisikan iblis. Ketika dia makan buah, siapa yang tepuk tangan? Iblis. Ketika kemudian dikatakan jangan kau makan babi, terus kau makan babi, siapa yang tepuk tangan? Tuhan tepuk tangan. Hore, perintahku dilanggar oleh Kristen, hore. Tuhan tepuk tangan gitu. Tolonglah, legowo, hargai kemudian perdiskusian lintas agama ini. Ini bukan perdiskusian di lapak judi, di lapak tua. Ini diskusi tentang agama. Anda boleh keras, Anda boleh tegas, Anda boleh ngegas, tapi harus berdasarkan dalil. Kenapa? Yang kita ajarkan ini adalah perbandingan agama, perbincangan agama, akidah yang menentukan selamat tidaknya anak manusia. Ayo, kalian duduk di mana sekarang? Ketika Anda mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, hore, siapa yang tepuk tangan? Iblis. Karena tidak ada Adam itu mewariskan dosa, nggak ada. Kalau Adam melakukan dosa, ya dosa Adam, itu dosa dia. Tetapi tidak diteruskan kepada keturunannya. Keturunannya bebas. Makanya di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 29 kata Yesus, manusia akan dibangkitkan dari kubur dan akan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Bukan dari perbuatan kalian, perbuatan Adam, tapi perbuatan kalian sendiri. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Kewajiban saya untuk mengingatkan sudah selesai. Kalau masih mau ngeyel, silakan. Waktu dan tempat disilahkan. Itulah sudah saya terangkan bahwa kematian anak domba dalam perjanjian lama melambangkan kematian Yesus di kayu salib. Itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Jos, jangan nyerah, Jos. Jangan nyerah. Tapi itu jawaban saya. Karena begini, karena beda pandangan kita. Gas, Jos. Pandangan kita itu udah berbeda. Yohanes 1 mengatakan di Yohanes 1 ayat lihatlah anak domba Allah. Nah, ayat 36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, dia Yohanes berkata, 2 lihatlah itu. anak domba Allah. Jadi Yesus melambangkan anak domba Allah yang menanggung dosa seluruh manusia. Itu jawaban saya. Tidak ada yang lain. Saya berfokus kepada pernyataan daripada Yesus Kristus itu sendiri. Oke. Saya sampaikan kepada saudara satu hal. Yohanes 1 ayat 29. Satu lagi, jangan dipotong. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi itu kesimpulan saya. Jadi lebih daripada yang tertulis, saya tidak bisa melampauinya. Jadi kalau Bang Zuma hanya ingin melampaui yang tertulis, itu urusan kita, urusan kamu. Karena kita udah beda kepercayaan. Seperti saya bilang tadi, dalam kepercayaan kami, tidak pernah iblis disuruh menyembah manusia. Jauh-jauh daripada itu semua. Mengapa? Karena manusia adalah ciptaan Tuhan dan kita berhak hanya menyembah Tuhan saja. Terima kasih. Di luar daripada itu saya tidak bisa terangkan. Oke. Inilah anak domba katanya. Datang
untuk menghapus dosa dunia. Anak domba datang untuk menghapus dosa dunia. Dosa dunia. Ketika kemudian ada orang yang berdosa, lalu menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, apakah menurut Yesus dosanya dihapuskan? Dihapuskan. Di mana Yesus mengatakan itu? Di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi Yesus dikenal. Dia adalah anak domba, misalnya kau setarakan dengan binatang, silakan aja. Karena memang Yakub diidentikan dengan domba. Yesus anak domba, anak Yakub. Itu tak masalah. Karena menurut Yahudi, Yakub itu diidentikan dengan domba. Oke, Israel domba. Yesus anak Yakub, anak Daud, berarti anak domba. Yang menghapus dosa dunia. Maksudnya bukan dengan jadi tumbal, tetapi Yesusnya kemudian datang memberikan solusi hidup. Jika menerima dirinya sebagai utusan Tuhan, maka orang itu diselamatkan. Mana buktinya? Yesus mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan itu? Di dalam Matius 17 nomor 3. Cukup mengimaninya sebagai utusan Tuhan, selesai. Orang yang hidup di zaman Yesus, menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, surga dong. Kenapa? Karena orang ketika sudah mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, kudu hidup sesuai dengan apa yang Yesus perintahkan. Apa perintah Yesus? Perintah Yesus, Matius 5 nomor 19, itu perintah Yesus. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, tempatnya neraka. Dan barang siapa yang tidak melakukan itu dan malah mengajarkan untuk melakukan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Tuh perintah Yesus. Kalau sudah mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, ikuti perintahnya. Berarti ujung-ujungnya hukum Taurat. Kristen bisa nggak ke situ? Nggak bisa. Karena Kristen tidak terikat oleh hukum Torah. Bagaimana dengan umat Islam? Alhamdulillah, umat Islam hari ini menerima Yesus sebagaimana kaidah yang muncul di dalam internal Yahudi. Domba adalah Yakub, keturunan Yakub adalah anak-anak domba. Yesus keturunan Yakub. Umat Islam menerima dia sebagai apa? Rasulullah ila Bani Israel. Rasul untuk Bani Israel. Nah, ketika kemudian di zaman sekarang ini menerima Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel, Islam dong solusinya. Kenapa? Karena syariat Torah hanya berlaku untuk umatnya. Nah sekarang nggak bisa dengan hanya mulut mengatakan, aku percaya deh, Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Terus implementasi kepercayaanmu apa? Ya percaya doang. Oh nggak bisa. Islam sudah turun bosku. Ketika Islam sudah datang, maka harus beriman kepada nabi-nabi dan juga harus mengikuti aturan Tuhan kepada nabi terakhir. Apa itu? Berakidah dan bersyariat. Tidak bisa tidak. Harus kemudian menyembah pencipta langit dan bumi dalam roh dan kebenaran. Apa roh itu? Khusyuk. Bukan riya. Bukan pamer, bukan ingin disanjung, bukan karena ingin dilihat, tapi benar-benar khusyuk beribadah, ikhlas. Itulah yang disebut ruh dalam beribadah. Kemudian kebenaran, kebenarannya ibadahnya berlandaskan firman Tuhan, bukan dibuat-buat, nyanyi-nyanyi, mingguan, apa segala macam. Tidak ada dalilnya, tak ada perintahnya. Kebenaran itu harus tertulis berdasarkan wahyu firman ilahi. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau dikatakan, inilah domba anak Tuhan, anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia. Dunia bisa dihapuskan dosanya kalau menerima Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel. Itu maksudnya. Bukan dia jadi tumbal di atas salib untuk dipersembahkan. Anda harus tahu,
kalau Yesus Anda gambarkan sebagai domba yang dulu di perjanjian barunya Yahudi, maka Anda harus buktikan kepada kami bahwa orang Yahudi penebus dosanya adalah domba. Dan karena domba adalah yang menebuskan dosa mereka, maka mereka kemudian menyalib domba tersebut ketika mereka ingin mempersembahkan sebagai korban tebusan. Lalu setelah mereka salibkan, mereka menyembah domba tersebut. Adakah Yahudi menyembah domba? Adakah Yahudi menyembah kambing? Adakah Yahudi menyembah sapi, menyembah lembu? Karena lembu dan sapi ini telah menebus dosa mereka? Tidak ada. Berarti mulut lo yang mengatakan itu gambaran, sebenarnya itu cuma obat kuping. Sebenarnya inti daripada kekristenan itu adalah menyembah Kristus. Mau dia menebus dosa kek, mau dia disalib kek, mau dia apapun kek. Yang pasti yang mau diinginkan di sini, yang diinginkan di sini adalah orang Kristen didoktrin untuk pergi ke seluruh dunia, mengajak seluruh manusia untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur yang adalah Kristus. Itu intinya. Ya, gantian kita bicara. Silakan. Sudah. Oke. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus menafsirkan ini dalam Matius 11 ayat 25 sampai 28. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ayat 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 27. Inilah alasannya mengapa Yesus datang ke dunia. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang, sebentar, jangan dulu bicara. Aku dulu, gantian kita bicara. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Karena itu ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi, Allah Bapa di surga bukan mengutus batu dari surga untuk menjadi utusan Allah untuk menebus dosa manusia. Tetapi Tuhan sendiri sebagai utusan dari surga untuk menjadi utusan Allah untuk menebus manusia yang berdosa. Jadi, bukan batu yang diutus dari surga. Itu jawaban saya. Terima kasih. Kok lari ke batu, Jos? Nabi Muhammad SAW, dengar. Nabi Muhammad SAW, dengar. Nabi Muhammad SAW itu datang ke atas muka bumi ini tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan mengutus batu. Nabi Muhammad kemudian itu diutus di atas muka bumi ini wa yuzakkihim, bukan untuk menebus manusia, tetapi untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Domba sebagai binatang tebusan. Ditebus kepada siapa? Ditebus kepada Tuhan. Yesus sebagai anak domba tebusan. Ditebus kepada siapa? Sementara Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mau menerima tumbal manusia. Yang mau menerima tumbal manusia hanya Dewa Molok. Tuhan pencipta langit dan bumi hanya mau menerima binatang-binatang sebagai kurban persembahan. Ketika kemudian Yesus sebagai tumbal, sebagai korban penebus dosa, kau korbankan kepada siapa? Apakah Bapa Elohim mau menerima korban manusia? Nehi-nehim rica ketum berjahe. Tuhannya Yahudi tidak menerima persembahan kurban manusia. Tuhannya Yahudi hanya menerima kurban binatang. Paham itu? Paham sampai situ? Nah, saya lanjut. Jadi, Nabi Muhammad datang bukan menjadi korban. Nabi Muhammad datang sebagai pembersih, sebagai penghapus, bukan sebagai penebus. Kalau penebus, seperti Anda menebus kemudian utang di Pegadaian, harus ada benda yang Anda bawa ke Pegadaian untuk sebagai penebus, dan benda itu akan disimpan kepada Pegadaian, dipersembahkan kepada Pegadaian. Yesus Anda persembahkan kepada siapa? Ketepak. Tuhan tidak mau. Persembahan darah manusia Tuhan tidak mau. Persembahan manusia Tuhan tidak mau. Nah sekarang Yesus yang mau kemanakan? Ke Dewa Molok. Iya, itu udah pasti. Nah sekarang ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan mengutus batu untuk menghapus dosa, kamu baca Yesaya 6 nomor 6 nomor 7. Di situ dikatakan kepada orang-orang Yahudi, ada sebuah batu bara, kalau kau sentuh dengan mulutmu, maka dosa-dosamu dihapuskan. Kau baca kemudian Keluaran 29 nomor 14, tai sapi, kalau kau sudah bakar tai sapi itu, dosamu sudah ditebus. Baca itu. Nabi Muhammad, Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2.
Beliau diutus ke atas muka bumi ini untuk mensucikan manusia. Manusia kalau sudah suci kemana perginya? Jannah, surga. Sedangkan kalian ditebus, harus ada korban. Kasihan Yesus korban. Dia yang harus ke neraka demi untuk dosa-dosa kalian. Pret. Binatang menjadi tebusan. Binatangnya dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan terima enggak? Terima. Karena Tuhan sendiri yang minta. Coba, ketika Tuhan minta korban manusia kepada Abraham, terkabul enggak? Tuhan enggak mau. Tuhan cuman ecek-ecek aja. Tuhan hanya ngeprank Abraham. Tuhan mengatakan, aku cuman main-main loh. Ini korban. Kamu mau mempersembahkan kepadaku? Nih, binatang. Aku cuman menerima korban binatang. Aku nggak mau manusia. Meskipun aku sendiri yang minta. Aku cuman bercanda loh. Cuman diuji doang. Datang Kristen. Tuhannya yang dipersembahkan. Siapa yang mau menerima korban dalam rupa manusia? Siapa? Tuhan hanya menerima korban binatang. Enggak loh bang, kami sudah menggantinya menjadi domba loh. Nah, tuh Yesus disetarakan dengan binatang. Sedangkan kalau Nabi Muhammad datang bung, beliau datang mensucikan jiwa-jiwa manusia. Bukan datang menebus dosa. Nah, seperti kalian itu, Yesus datang untuk digadai. Digadai kemana? Tidak tahu. Karena Adam tidak pernah mewariskan dosa kepada keturunannya. Jadi Yesus ini digadai kemana? Satu-satunya adalah yang disalib bukan Yesus, yang dibunuh bukan Yesus, yang digantung bukan Yesus, yang keluar dari kubur bukan Yesus, yang mengajarkan untuk menjadi pengikutnya kepada seluruh dunia juga bukan Yesus. Dia tampil memakai nama bom-bom, tidak ada yang mau jadi pengikutnya. Tampil dengan nama Edis, tidak ada yang mau jadi pengikutnya. Tapi dia menggunakan nama Yesus. Laku keras, cok. Laku keras. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ayo, tidak dikatakan memakai nama Nabi Muhammad. Tidak dikatakan memakai nama yang lain, tapi namaku. Berarti penyesatnya itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan. Mereka akan hanya Kristen. Satu-satunya kandidat yang masuk ke tanah Yerusalem memakai nama Yesus hanya Kristen. Berarti penyesat itu berkarya di mana? Kristen. Pengikut Kristus yang menyesatkan banyak orang itu disebut apa? Kristen. Ada kandidat lain? Tunjukkan. Mana pengikut Kristus yang akan diusir oleh Yesus? Mana? Matius 7, nomor 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, nyala daripada aku tidak mengenal. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Siapa itu? Islam. Siapa itu? Hindu, Buddha, atau Kristen? Ya Kristen dong. Di awal kalian berdua hanya seperti sapi perah di sini yang tidak bisa apa-apa selain hanya perpanjangan tangan iblis. Ketika saya minta dalil di mana Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian seperti maling ayam yang kemudian ketangkap satu warga, kemudian diikat di pohon, kalian hanya bisa teriak, tolong, 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 ketepak, 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 tolong. Diminta, dari mana kau berasal? Nggak, tolong. Hanya itu, hanya modal suara doang, hanya modal teriakan doang. Diminta pertanggungjawabannya hanya bisa teriak, tolong, ketepak, tolong, ketepak. Mana dalilnya? Tolong, ketepak, 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 ketepak. Hanya ini yang bisa kalian jual. Pantasan aja kalian punya agama masih tetap minoritas, karena memang tak berdalil dan tidak berdata di dalam menjalankan doktrin dan dogma. Demikian. Yang lain silakan ngopi dulu, ngopi. Jos, semangat Jos, semangat Jos. Hati saya. Saya tetap mempercayai bahwa yang dilambangkan di dalam perjanjian lama. Kopi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selesai. Batal.
ke tempat. Putus asa. Bang John, mau putus asa begitu Bang John. Ini Bang Juma. Oke, Bang Juma ini kan. Saya nggak putus asa karena begini, kita udah berbeda iman, berbeda kepercayaan. Oke, udah Bang John jadi ulang-ulang lagi gitu. Itu kan penonton udah Jadi tahu itu udah, kan. jadi Itu karena kan- berbeda kepercayaan, kita menghormati perbedaan itu. Iya, Tidak sama. jangan diulang lagi. Itu kan bentuk orang yang putus asa secara fisiologi kan seperti itu. Ini Bang Juma, ini ada pertanyaan nih. Tadi kan ngomong bom kan di bawah di WA saya. Baal anak baik, kenapa katanya itu Kristen 2 ini kok mati kutu katanya. Kenapa namanya gurundamu itu Juma itu kok pinter, cerdas, smart gitu. Tolong jelaskan Bang Juma. Ini kan edukasi, silakan Bang Juma. Ini dari bom ya. Yang lain diam dulu nih, tolong dijawab. Iya, jadi sebenarnya begini. Ketika Kristen ini datang dengan pola kebenaran, maka akal sehat akan menyambutnya dengan gegap gempita. Kenapa? Di Kristen itu sangat-sangat memanjakan tubuh biologis. Ketika tubuh ingin makan minum, maka seketika bisa minum. Ketika tubuh mau makan babi, maka seketika tubuh makan babi. Tubuh menginginkan dendeng biawak, maka seketika dendeng biawak. Tubuh menginginkan sop kudanil, maka seketika sop kudanil bisa masuk ke dalam tubuh. Maka nikmat sekali agama Kristen ini sebenarnya. Nikmat sekali. Mati tidak ada siksa kubur. Mati langsung masuk surga. Nikmat sekali. Tak ada yang haram di dalam agama Kristen. Semua boleh. Nikmat sekali agama Kristen ini. Cuman masalahnya tidak didukung oleh dalil. Jadi orang yang takut kepada Tuhan tidak mau memilih agama seenak perut itu, nggak mau. Hanya orang yang ingin memuaskan hidup di dunia ini sebagai manusia yang mau menerima itu. Tapi orang yang takut kepada pencipta langit dan bumi tidak semudah itu tergoda. Seperti iblis datang menggoda Adam. Adam, jangan lagi kau mau terikat oleh aturan-aturan itu. Jangan makan. Justru kalau kau makan kau hidup kekal di sini. Jadi iblis selalu ingin melepaskan Adam dan keturunan Adam dari perintah-perintah Tuhan. Andai saja agama Kristen itu masuk akal dengan pola yang ada, siapa di bumi ini yang tidak mau masuk Kristen? Ayo, siapa? Siapa? Tidak ada aturan main dari Tuhan. Kemudian bebas jasad ini mau makan apa saja. Bebas tubuh ini mau makan apa saja. Mati tidak dibayang-bayangi siksaan kubur. Begitu mati langsung masuk ke surga. Kira-kira orang gila mana yang tidak mau masuk agama Kristen? Hanya orang gila yang tidak mau masuk Kristen. Bila mana? Apa yang dilakoni Kristen itu semuanya berdasarkan firman Tuhan. Tapi kan faktanya nihil. Ibadah minggu tidak ada firman Tuhannya. Makan babi tidak ada legalitas standing ajaran Tuhannya. Tidak bersunat tidak ada perintah dari Tuhannya. Apalagi menyembah Yesus tidak ada perintah dari Tuhannya. Natalan tidak ada perintahnya. Memperingati kebangkitan dan kematian tak ada perintahnya. Lalu orang yang takut kepada pencipta langit dan bumi yang begitu dahsyat menciptakan alam semesta ini mau masuk ke agama yang nikmatnya hanya sesaat, hanya di dunia saja. Oh, sorry lah, Cak Ayu. Bagi orang yang berakal, mustahil memilih Kristen. Makanya Barat sudah tidak lagi melakukan prosesi-prosesi kekristenan secara mutlak seperti dulu. Kenapa? Semakin canggih mereka, semakin berakal mereka, semakin merotak mereka, semakin jauh agama Kristen itu dari mereka. Kenapa? Karena agamanya mereka rasakan tidak masuk akal. Kenapa kemudian di Indonesia ini masih koar-koar, masih digaung-gaungkan kekristenisasi itu? Karena yang namanya barang bekas pasti diminati di negara kita ini. Kalau sepatu baru dari Bandung, ya,
berapapun harganya, kalau masih dibilang dari Bandung belum bergengsi. Tapi kalau barang loa dari luar negeri, sepatu bekas dari luar negeri, bekas orang kusta sekalipun, kalau dia bermerek, namanya bekas dari luar negeri, pasti digemari banyak orang. Meskipun murah, tapi mereka merek dong. Nah, lihat nih, Tuhan kita keren, bos. Dia bule, gondrong. Sedikit bulunya berbulu. Terus dia datang ke bumi, gagah, dia pernah jalan di atas air loh, dia pernah membangkitkan orang, kemudian bla bla bla. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Tapi itu lagi, barang yang sudah ditinggal orang barat baru datang ke kita, kemudian kita lagi yang memilihnya, mengambilnya. Seperti itu. Sekali lagi saya katakan, kalau orang berakal sehat, mustahil mau menerima itu. Mustahil. Mustahil. Itu menurut saya. Silakan. Silakan Daryl. Semenung Khalid ini. Dibuka mute-nya. Si Jos saking semangatnya. Si Jos saking semangatnya nggak nyadar kalau baterainya habis. langsung. Sebentar dulu, host. Ya silakan. Sebentar Bang. dulu, kita harus Silakan. dapat dulu sebelum ke Bang Daryl. Gitu, Bom ya. Bom ada di bawah. Itu ya. Jadi kuncinya adalah Bang Jumani tidak pengikut iblis. Karena kalau Bom ingin pintar cerdas seperti Bang Juma gitu dan yang lain-lain ya dari apologet muslim, tinggalkan ajaran iblis. Itu aja Bom. Terima kasih. Lanjut Bang Juma, luar biasa Anda. Bom-bom itu ular. Ular yang selalu ganti kulit. Silakan Daryl. Semenung Khalid. Gabriel, dibuka mute-nya. Kenapa sih? Saya turunkan aja. Saya ganti pemain aja. Itu masih ada John itu, Saudara. Sudah kapok boleh sama Bang Zuma, Bang Chris. Logika sehat, selamat malam. Logika sehat, selamat malam. Logika sehat. Oi, Selamat malam, sehat, Bang Arif. sehat ya. Iya, Ya, mudah-mudahan otaknya juga ikut sehat nanti setelah dapat pencerahan dari Guru Dayo. Silakan Iya. kalau mau melanjutkan. iya, ada tadi yang menarik tuh ya, pernyataan Bang Juma itu ya. Di mana dikatakan di apanya Yahudi itu dengan mati seseorang jadi menghapus dosa. Di mana? Memang nggak ada kan? Nggak ada. Memang nggak ada. Betul tuh Bang Juma itu. Itu satu hal yang harus dipikirkan orang Kristen itu. Gimana nggak ada? Nggak ada. Jadi bagaimana itu orang Kristen? Kenapa bisa Yesus yang mati jadi menghapus dosa? Kan nyambung. Kalau cuma mati doang, banyak orang yang bisa jadi Mesias. Mati doang, terus jadi Mesias. Hal yang menarik untuk dipikirkan orang Kristen. Pak, logika Islam itu Kristen ya? Kemudian Nggak masalah Kristen Islamnya, tapi ini masalah logika. Kenapa Yesus mati? Kristen. Ya kan, itu permainan logika itu. Lalu tentang logika. lalu matinya pun tak ada manfaatnya, Bang. Roma 8 nomor 10. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Nah, gimana dong? Ternyata kalau Kristus ada di dalam diri kita, kita mati karena dosa. Ya, kalau kita mati karena dosa, neraka dong tempatnya. Maunya
mati karena selamat. Illa wa antum muslimun. Kayak di Islam. Itu baru benar. Ini mati karena dosa. Gimana kita? Ada apa ini? Orang yang mati karena dosa ya neraka tempatnya. Mati dalam dosa. Bukan mati dalam dosa, mati karena dosa. Mati karena dosa. Iya, Roma 8 nomor 10. Mati Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Ya ampun. Mati karena dosa. Bahasa yang rumit ya. Itu dicerna. Harusnya ketika Yesus sudah mati di atas salib, maka tubuhmu mati karena selamat. Harusnya gitu. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Harusnya jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka kamu mati karena berkat, karena selamat, karena damai sejahtera. Ini justru karena dosa. Ya mungkin kalau diterangkan itu maksudnya karena jika Yesus dalam kamu maka kamu mati dalam dosa. Mungkin maksudnya nggak berdosa lagi, itu maksudnya itu Bang Jum. Mati dalam dosa bukan dosa lagi, justru mati dalam dosa ya dosa, Bang. Mati dalam air ya mati dalam air. Maksudnya tidak lagi untuk berkeinginan buat dosa, itu sih kira-kira maksudnya kalau sudah ada Mati dalam dosa. maksudnya dia nggak berkeinginan lagi untuk berdosa, itu kira-kira makna dari pernyataan kalimat itu yang saya Mati tangkap. dalam tidak bisa, Bung, karena sudah didoktrin bahwa upah dosa adalah maut. Tak bisa. Berarti Kristen mengalami maut karena upah dari dosa. Masalahnya ketika doktrin ini benar, Yesus mati untuk menebus dosa, harusnya Kristen ini tidak mati lagi. Karena upah maut yang adalah dosa, itu sudah ditebus dosa. Berarti tidak ada lagi maut karena sudah ditebus. Seperti utang di pegadaian, ketika sudah ditebus nggak ada lagi utang. Ini maut ditebus tapi orang masih mati. Matinya malah dalam dosa pula tuh. Jadi memang berat. Tapi kalau sekedar hanya untuk mendoktrin, ini kita selamat karena darah Yesus. Kita dirangkul sama Tuhan karena Yesus. Bapa memandang anak-anaknya dari surga dengan pancaran ilahi. Mari kita teguhkan iman pada Bapa dalam nama anaknya Yesus. Mari kita teguhkan iman dalam nama Yesus. Begitu. Betul. Nah, tapi faktanya disanjung Yesusnya, diterima darahnya, matinya karena dosa. Harusnya nggak ada lagi tuh. Kalau Yesus mati karena dosa manusia, dosa orang lain. Nah, kalau Kristen mati karena Kristen mati karena memang itu udah takdirnya dari leluhurnya Adam. masolang generasi. Kan kalau gini Bang Juma, upah dosa adalah maut. Kalau maut itu kita artikan sebagai mati artinya ini tubuh ini sudah nggak bisa berfungsi dengan baik. Berarti Yesus berdosa dong. Nah, itu Pernah mati kan? ya itu dia. Nah makanya maut di situ sebenarnya bukan itu maksudnya. Mautnya itu kekal di neraka, itu maksudnya di sana. Upah dosa adalah kekal di neraka, itu sebenarnya arti maut di sana. Jadi Upah Yesus dosa adalah maut. Ya, kekal di neraka itu maksudnya. Tubuhmu memang Itu bukan mati. kembali ke sana. Itu kan hanya media kita di dunia ini aja. Tubuh ini, casing ini. Itu kan hanya media kita di dunia ini.
Aslinya ini manusia roh, kan roh kita sebenarnya aslinya. Tapi dalil di kitabnya saudara, tubuh kita yang fana ini akan dibangkitkan kembali. Roma 8 nomor 11, tubuhmu yang Mana? karena untuk diadili nanti di neraka. Itu dalil. Jadi tubuh yang makan babi inilah yang akan dibakar oleh Tuhan nanti sesuai dengan Yesaya 66 nomor 17. Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi. Itu dalil. Jadi jangan Anda berpikir, aku makan aja lah, enggak, ini tubuh ini juga akan jadi tanah. Oh sorry, tubuh Anda nanti akan mempertanggungjawabkan dosa-dosa Anda, bukan tubuh lain. Bukan tubuh Anda yang memperkaos, kemudian tubuh lain yang di neraka. Enggak dong. Tubuh yang melakukan pemerkosaan itulah yang akan dicapcai nanti di neraka. Kita mati sementara karena menunggu padang mahsyar datang. Menunggu kiamat datang. Ketika kita mati, jasad menjadi tanah, roh kembali kepada alam roh. Tapi ketika nanti mau dimasukkan kembali bangkit, kembali di kehidupan berikutnya, tubuh yang tadi mati disatukan kembali dengan roh yang tadi lalu dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Jadi tubuh yang kau tidak jaga dari makanan-makanan yang diharamkan, tunggu saja. Pasti nanti dijadikan sambal oleh api neraka di sana. Jadi jangan Anda berpikir tubuh ketika melakukan pencabulan, ya nggak apa-apa lah. Karena kan dia nggak akan ke neraka kok, tubuh ini. Udah puas-puasin aja. Salah itu. Tubuh yang melakukan pencurian, tubuh yang menyakiti orang, tubuh yang memukul orang, tubuh yang menampar orang, tubuh itulah yang kelak akan menerima pembalasan. Bukan Begini, yang lain. Itu nggak masuk akal kalau tubuh yang seperti ini akan dibangkitkan, ya kan? Loh, itu nggak dalilnya mungkin begitu. kita terima. Misalnya inilah dulu, bisa? kan ada tuh Elia, Henok, itu kan terangkat ke surga. Masa kita bayangkan dia di surga sana dengan tubuh seperti ini? Harus makan. Nah, kenapa tidak? Kenapa tidak? Itu nggak masuk akal karena di sana kan dimensinya ada berbeda di surga sana. Nah, Anda menggunakan dimensi akal dunia dengan dimensi alam lain. Itu nggak bisa, Bang. Seperti Yesus. Bisa terangkat gitu kan, tubuhnya bisa tiba-tiba ada dari balik dinding, bisa menembus dinding. Itu kan bukan tubuh seperti ini lagi tuh. Nah, saya kasih dalil ya. Bukan itu yang penting, bukan masalah tubuh ini yang penting. Rohnya yang penting. Karena roh ini tidak bisa bisa. Tuhan Tidak tahu bisa, Bung. bagaimana caranya menyiksa roh. Sekarang begini pertanyaannya. Bisa tidak rohmu mencuri sapi tanpa jasadmu? Itu dulu. Ya kalau kita di dunia ini ya pasti kita kan dengan tubuh fisik lah. Nah, berarti pertanyaannya bukan di sini karena keselamatan di akhirat dan kesengsaraan di akhirat ditentukan di bumi ini. Sedangkan di bumi ini yang melakukan peran adalah jasad dan roh. Roh tidak akan mungkin mencuri kan tanpa jasad. Begitu juga jasad tanpa roh tidak mungkin mencuri. Maka kedua unsur inilah yang kemudian menyatu, maka disebutlah jiwa. Ketika jiwa ini masih menyatu, maka dialah yang akan mempertanggungjawabkan. Nah, tak kasih dalil di dalam kitabnya Yahudi, kitab Yehezkiel 37. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Elohim, engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim kepada tulang-tulang itu. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku.
Dan segera sesudah itu aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat urat-urat yang ada di situ, ada daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya Tuhan kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Maka bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Elohim, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka kemudian dikatakan, mereka kemudian menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak-anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuat kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Aku akan membiarkan kamu, aku akan mengetahui, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Itu dalil. Kalau Anda masih membantah dalil ini, saya nyerah, saya angkat tangan. Sama seperti dalam Al-Quran, وَدَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Sama di dalam Al-Quran surah Yasin, bahwa manusia tulang-tulangnya akan kembali diutuhkan, dagingnya akan ditumbuhkan, kemudian dibungkus kemudian oleh urat-urat dan kemudian kulit. Lalu mereka bangkit untuk mendapatkan ganjaran dari apa yang dikerjakan ketika hidup dunia. Persis dengan kitab Yehezkiel 37 ini. Silakan. Oke, makasih Bang Juma ya. Aku senang nih dengar Bang Juma ini berkhotbah atau berceramah, membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia. Nyaman saya. Nah tadi saya gereja ya, saya gereja HKBP ya kan. Berbahasa Indonesia ini kebetulan pendetanya. Nah dibacakanlah itu ayat Alkitab itu kan. Tapi bermunculan kata Allah, firman Allah katanya. Padahal itu Alkitab, harusnya kan ya firman Elohim gitu kayak. Ini firman Allah yang bermunculan. Saya jadi risih. Aduh, mendingan dia pakai bahasa Batak aja sekalian, biar nggak muncul kata Allah. Nih malah Bang Juma yang dengerin. Aku jadi lebih nyaman dengan Bang Juma nih baca Alkitab. Tuhan Elohim katanya kan. Thank you Bang Juma. Semoga para di sana bisa sadar nih, disadarkan Bang Juma ini sekarang. Makasih Bang Juma. Thank you. Oke, tapi tentang itu tadi Bang Juma, aku rasa itu penglihatan kayaknya itu ya. Dibangkitkannya itu. Aku lupa sih, nanti pernah aku baca sih, tapi aku lupa persis itu penglihatan atau kenyataan itu. Kisah itu. Iya. Ini nubuat. Nubuat itu artinya penglihatan pada masa yang akan datang, kejadian yang akan terjadi pada masa akan datang. Nubuah atau penglihatan nabi-nabi. Tapi Bang Juma, aku menarik tadi, yang lebih tertarik tadi masalah itu. Kenapa ada orang yang mati, kenapa dosa saya jadi bisa terampuni? Itu menarik harusnya. Kalau saya udah lama mikirkannya. Jadi kesimpulan saya adalah bukan karena Yesus mati maka dosa kita diampuni, terhapus. Bukan. Penyelamatan itu ada prosesnya ya kan, mulai dari berceramah kesana kemari, berceramah kepada semua orang, melakukan mujizat, pelayanan segala macam. Nah itulah yang punya risiko itu. Itulah jadi Yesus itu. Dikatakan di dalam Matius 19 ketika ditanya oleh orang-orang pada masa itu, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga, memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengatakan, lakukanlah segala perintah Elohim. Artinya perintah Elohim itu ya perjanjian lama. Lakukan itu semua. Apa kata orang tersebut? Sudah Guru. Nah, kalau kau sudah melakukan itu semua,
maka juallah hartamu seluruhnya, berikanlah kepada si miskin. Kalau kau sudah melakukan itu, barulah kamu mengikuti aku. Betul, betul. Nah, itu syaratnya untuk hidup kekal, bukan menerima darah Yesus di atas salib. Apalagi darah Yesus gitu ya. Kenapa darah? Darah Yesus. Darah Yesus kan. Kayak Dracula. Tapi betul. Bang Juma, Iya. ada hubungannya dengan Yohanes 17 ayat 3 itu sebenarnya. Mengenal engkau satu-satunya Elohim yang sejati dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Betul. Bagaimana mengenal Elohim yang sejati? Ya Elohim yang sejati itu kan banyak di perjanjian lama dia kan, interaksinya kan. Di situ harusnya. Jadi orang Kristen harus tetap membaca perjanjian lama itu. Karena disitulah Elohim sejati itu istilahnya berinteraksinya, apa arahannya, apa sabdanya, ada di situ. Jadi nggak boleh hanya terpaku di perjanjian baru aja. Dan ternyata kan kayak misalnya di keluaran mulai keluaran 20 sampai keluaran 23 itu Bang Juma, itu kan ada banyak arahan yang menarik tuh. Misalnya kalau zaman dulu ya, kalau kamu punya ladang kamu itu kamu apa setahunnya kamu biarkan. Mana tahu ada orang lain yang kelaparan bisa ngambilnya. Mana tahu ada binatang yang butuh makan bisa makan dari ladangmu itu. Akan gitu. Kalau zaman sekarang ya kan mungkin udah ada kita bayar pajak kan. Biarlah pemerintah yang mengurusnya. Kasih orang makan yang terlantar melalui pajak tadi. Berarti kan arahan dari Yang Maha Kuasa itu tersaji semua di sana. Cuman konteksnya ya konteks saat itu. Jadi disitulah pengenalan akan Yang Maha Kuasa itu. Di perjanjian baru itu juga. Plus yang di perjanjian baru. Karena Yesus kan representasinya. Nah, Terus kalau darahnya? itu kan cuma mereka yang euforia itu, yang yang malas mikir. Tersinggung pasti ini saudara Christian Jutri. Marah nanti dia. Sebenarnya itu kan cuma masalah simbol aja itu darah Yesus. Itu kan simbol pengorbanan aja semuanya darah itu. Bukan darah itu yang menghapus. Apa sih kalau orang Kristen kan banyak itu apalagi yang karismatik kan. Oh dibungkus dalam darah Yesus katanya kan aneh kan. Dibungkus dalam darah. Darah Yesus kan simbol pengorbanan. Itu sudah dikatakan Yesus inilah darahku. Darah yang dimaksud di situ anggur. Inilah dagingku. Daging yang dimaksud Yesus roti. Kenapa pula dijadikan daging beneran, darah betulan? Waduh, kacau. Itu simbolik, bahasa simbolik dari Yesus kan. Artinya ya itulah. Nyawa pun dipertaruhkan Yesus kan gitu. Demi untuk menyelamatkan manusia. Demi datang ke dunia ini. Orang baik datang di tengah-tengah orang yang kan berisiko. Yesus siap bayar harga untuk itu. Betul. Luar itu biasa. sih yang saya mau ulas tadi. Menarik tadi pernyataan itu. Nggak ada itu orang Yahudi itu punya pandangan kalau ada orang mati di sana tersalib sekalipun terus dosaku diampuni gara-gara itu. Memang nggak ada itu. Nggak ada itu. Kalau hanya gitu tok, berarti kan orang bodoh pun bisa kan ditawarin sama Yang Maha Kuasa kan, hei kamu mau jadi Mesias nggak? Tapi nanti kamu mati tersalib. Setelah kamu mati tersalib nanti aku bangkitkan. Aku kasih samamu kekuasaan surga dan di bumi. Mau nggak? Terus banyak yang bersedia jadi Mesias. Untuk antri jadi Mesias. Kenyataannya kan tidak. Ini menjadi Mesias ini butuh intelijensia luar biasa. Dia harus tahu apa keinginan sang Bapa, apa yang bikin dia murka, bikin dia bahagia. Nah itu kan malaikat ternyata maaf nggak masuk kualifikasi. Hanya sang anak yang masuk kualifikasi. Nah gitu. Jadi orang Kristen ini memang malas mikirnya karena ada kenaan sama doktrin kan, kebanyakan doktrin jadi kayak gitu deh. Oke lah Bang Juma, thank you Bang Juma. Udah bisa ngobrol. Iya. Oke. Selamat malam. Malam Bang Logika.
Christian, Bang Christian Jupri, silakan. Halo, Ya, silakan kalau mau masuk. oke. Saya ingin memberikan evaluasi ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bang Juma ya. Ada 3 poin yang saya sampaikan, tolong jangan dipotong ya. Yang pertama, ya saya memang sering ikuti Bang Juma dalam bernarasi, mengatakan ayat-ayat, ya membuat tema-tema yang mengambil dari ayat-ayat kitab Perjanjian Baru. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan evaluasi secara umum ya. Pertama dari segi secara personal Bang Juma ya. Bang Juma ini sebenarnya orang luar yang tidak pernah belajar Alkitab secara baik dan benar melalui proses pendidikan formal atau pendidikan teologi. Cuma hafal ayat Alkitab yang kemudian dinarasikan, ditafsirkan menurut pikirannya yang dipengaruhi oleh ajaran agamanya. Sehingga semua paparan Juma muaranya pasti ya, muaranya pasti. Pokoknya Yesus bukan Tuhan ya. Jadi ketika Bang Juma itu mengutip-ngutip ayat, pasti muaranya ke situ. Pokoknya Yesus bukan Tuhan yang sesuai tertulis di dalam Quran. Jadi secara akademik paparan Juma ketika membahas kitab kami tidak bisa dijadikan acuan keilmuan dalam ajaran teologi Kristen. Ibaratnya jika kita mau belajar ilmu teknik mesin, maka harus belajar kepada ahli mesin, bukan pada abang becak yang hanya sok tahu teknik mesin. Jadi secara keilmuan akademik, apa yang dipaparkan oleh Bang Juma ketika membahas kitab kami, itu tidak bisa dijadikan acuan kebenaran ya. Tapi saya menghargai Bang Juma, silakan Anda bernarasi tentang kitab kami. Itu yang pertama. Yang kedua, dari fakta historis ya. Dari fakta historis, para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Kristen. Yang mana istilah Kristen ini timbul dan jadi lembaga agama karena berasal dari keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga slogannya, jika Yesus bukan Tuhan, maka bakalan nggak ada Kristen. Nah, oleh karena fakta Yesus adalah Tuhan tersebut, mereka menulis kitab yang termuat dalam kitab Perjanjian Baru. Agar berita tentang Yesus adalah Mesias, adalah Tuhan dan Juru Selamat itu dapat tersampaikan kepada semua umat manusia dari generasi ke generasi. Nah, dari fakta historis tersebut jadi hal yang aneh dan konyol ketika isi kitab itu pindah ke tempat, yaitu ke tempat lain yang dihafal dan dibaca oleh seorang Bang Juma, yang endingnya bermakna Kristen itu diusir oleh Yesus, Kristen itu tidak ada hubungannya dengan Yesus, ya, yang intinya memojokkan kekristenan, ya. Sebab secara logika waras ya, mungkinkah para rasul atau orang-orang Kristen itu menulis kitab Perjanjian Baru kemudian isinya melawan Kristen itu sendiri? Secara logika waras jelas tidak mungkin. Ya, terus buat apa capek-capek menulis kitab yang isinya yang lebih tebal daripada Quran ini kok endingnya melawan Kristen? Jadi secara logika waras jelas tidak mungkin. Jadi secara logika waras tidak mungkin Kristen menulis kitab kemudian isinya melawan Kristen. Tapi jika ada isi kitab itu melawan Kristen karena isi kitab tersebut sudah pindah tempat ketika dihafalkan, dibacakan oleh Bang Juma, orang luar, mohon maaf, penyusup gelap yang menafsirkan ayat menurut pola pikirnya yang Islam. Secara ilmiah, kajian akademik bukan basicnya untuk membicarakan kitabnya Kristen. Kemudian yang ketiga, maksud dan tujuan Injil itu ditulis, maksudnya adalah
tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 31 yang mengatakan, yang tercantum di sini supaya kamu percaya bahwa Yesus anak Allah, Mesias juru selamat, dan oleh karena imanmu ya kamu dapat diselamatkan. Jadi intinya itu dari kitab Perjanjian Baru, dari Matius sampai Wahyu itu supaya mereka tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias. Oleh karena nama Yesus kamu memperoleh hidup kekal surga. Itu ya. Kemudian berdasarkan ayat tersebut, maka semua apa yang disampaikan oleh Bang Juma sudah melenceng jauh dari maksud dan tujuan kitab itu ditulis. Mungkin bisa dipersingkat. Oh, ini bukan gereja, Pak. Poinnya saja. Sudah. Oke. Sudah. Sudah sementara. Loh, Kesimpulannya ya, Iya. saya tidak melarang Anda cuma membicarakan kitab kami, ayat kami. Kemudian ditafsirkan atau dipahami menurut pikirannya yang muslim. Silakan saja. Tapi ketika Anda bicarakan kitab kami, di Komal ini bisa jadi bahan dagangan yang laris menghasilkan banyak cuan. Tapi intinya tidak ada kebenaran. Yang benar-benar sebuah kebenaran. Yang ada adalah mutar balikan kebenaran. Supaya apa? Kelihatan agama Anda yang benar. Oke, ya. Silakan ngomong panjang lebar dari A sampai Z. Itu Anda bukan narasumber yang benar untuk dalam. Karena apa? Tolak ukur kebenaran ajaran Kristen tidak bisa diatur, diukur oleh Islam. Oke. Udah? Sudah. Oke, baik. Tolak ukur kebenaran Kristen tidak bisa diatur oleh Zuma. Tolak ukur kebenaran Tuhan tidak boleh diatur oleh Kristen. Saya ambil dari yang pertama. Bible itu kemudian ditafsirkan oleh Zuma, tetapi Bible itu bukan milik Zuma. Saya kembalikan data ini kepada Anda. Perjanjian Lama itu bukan kitabnya Kristen, tetapi dipretelin oleh Kristen. Oke? Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Aduh, tadi Kitab Taurat itu milik hak kepunyaan Bani Yakub. Ulangan 5. Nih, saya bacakan samamu. Musa memanggil seluruh orang Israel, berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semua yang masih hidup. Jadi hukum Taurat itu datang hanya kepada Bani Yakub yang hidup pada zaman itu aja. Kemudian Ulangan 33. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Elohim itu kepada orang Israel sebelum Musa mati. Berkatalah Musa, Tuhan datang dari Sinai dan terbit dari Seir, tampak bersinar dari pegunungan Paran, dan datang di tengah-tengah 10.000 orang yang suci. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tangan mulah mereka pada kaki mulah mereka tunduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Ketiga, Mazmur 147. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel, tetapi Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Berarti orang Kristenlah yang telah merampok kitabnya Nabi Musa,
walaupun dalam bentuk terjemahan tanpa validasi, tanpa legitimasi, tanpa sah. Catat itu. Sedangkan kenapa Bang Suma kemudian mengkaji kitab saudara? Kenapa? Karena di dalam agama Kristen, begitu Anda menjadi Kristen, maka Anda wajib hukumnya mematikan akal. Wow. 1 Korintus 1 nomor 19. Karena tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu dalil. 2 Korintus 10 nomor 5. Kami mematahkan, kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami tawan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Itu dalil. Berarti kalau harus menjadi Kristen, akal itu dimatikan, kecerdasan dan pemikiran kemudian dirubuhkan, lalu menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan dilenyapkan. Itu dalil. Nah, sekarang ketika Anda sang pemilik buku, saya bukan pemilik buku, tapi saya orang yang belajar. Ibarat kata, ketika Bible diberitakan kepada seluruh makhluk, kepada saya juga dong, maka saya punya hak untuk mempelajari Bible. Seibarat anak SD, Anda kelas 3 beli buku cetak bahasa Indonesia. Anda yang punya buku, saya bukan punya buku, tapi saya guru. Maka saya yang menjelaskan isi buku cetak yang kau beli kemarin. Paham sampai situ? Bukan berarti kamu yang punya buku cetak, kamu lebih tahu buku cetakmu daripada saya. Saya seorang guru. Kenapa saya katakan saya orang guru? Karena saya lebih paham Bible. Kenapa saya mengatakan saya lebih paham Bible? Karena saya belajar. Saya menggunakan akal. Sementara kamu adalah orang-orang yang sudah dimatikan akalnya terlebih dahulu untuk menjadi Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa penulis Bible itu adalah orang Kristen. Bagaimana mungkin Bible menyerang Kristen itu sendiri? Ini menarik. Dengarkan uraian saya. Penulis Biblemu itu bukan utusan Tuhan. 1. Penulis Biblemu bukan murid para nabi. 2. Penulis Biblemu bukan nabi-nabi. Penulis Biblemu tidak memiliki legitimasi, tidak memiliki validasi dari Yesus. Dan penulis Biblemu bukan menuliskan firman Tuhan, bukan menuliskan sabda Yesus, sabda Nabi, tetapi menuliskan karangan-karangan yang mereka temukan kemudian berdasarkan hasil penyelidikan dan kesaksian-kesaksian orang-orang yang ada sekelilingnya. Pahami itu dulu. Kemudian, Biblemu antara penulis satu dengan penulis yang lainnya tidak pernah kemudian melakukan mufakat untuk kemudian mengajarkan kitab mereka, buku mereka untuk dijadikan sebagai kitab suci oleh kelompok tertentu. Yang selanjutnya, isi kitabmu itu tidak pernah kemudian tervalidasi oleh Yesus. Yang keempat, kitabmu isinya itu dituliskan bukan pada zaman Yesus, tetapi dituliskan jauh setelah Yesus itu tidak ada. Kemudian, kitabmu itu tidak kemudian dituliskan untuk seluruh manusia. Kitabmu kalau ditulis hanya untuk sekelompok manusia. Roma ditulis untuk orang Roma. Galatia ditulis untuk orang yang Galatia. Efesus ditulis hanya untuk orang yang ada di Efesus. Timotius ditulis hanya untuk orang yang bernama Timotius. Lukas ditulis hanya untuk seorang yang bernama Theophilus. Semuanya tidak ada kemudian ditulis untuk seluruh bangsa di atas muka bumi ini. Itu yang perlu kau ketahui. Jadi ketika Anda tidak memahami Bible Anda, itu wajar. Kenapa? Karena Bible Anda bukan firman Tuhan. Hanya rangkaian cerita-cerita, kesaksian-kesaksian orang terkait Yesus, terkait Musa, terkait Abraham, yang mereka dengarkan kemudian simpang siur dari kesaksian-kesaksian orang yang tidak dikenal siapapun orang itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan Bible dituliskan. Jadi ketika kemudian Anda bagaimana mungkin penulis itu menulis untuk diserang.
Tidak bisa, tidak begitu. Harus terserang. Kenapa? Karena kamu mengatakan itu firman Tuhan, tetapi tidak masuk akal. Tentu akan mendatangkan serangan-serangan baik dari dalam maupun dari luar. Pasti diserang sama orang. Ketika kitabmu itu diberitakan kepada orang yang berpikir, pasti diketahui orang yang berpikir pasti tertawa. Nah, sehingga ketika dikatakan tujuan kitab ditulis adalah untuk kemudian menyelamatkan manusia, mana coba? Dari yang pertama gagal, yang kedua gagal, yang ketiga apa lagi? Yohanes 20 ayat 31 ya. Yohanes 20 ayat 31 dibaca itu. Apa yang dikatakan di sana di Yohanes 20 nomor 31? Apa yang dikatakan? Coba kau bacakan kepada saya. Apa yang dikatakan di sana supaya semua orang tahu di sini? Apa yang dikatakan di sana? Coba. Coba. Ya. Coba kau baca. Coba. Ya, maksud Injil ini dicatat ya. Supaya orang tahu bahwa Yesus itu adalah. Nah, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan. Coba kau baca dulu, biar mata dunia menertawakan kamu. Kau baca dulu Matius 20 nomor 31 itu. Iya. Baca. Coba. Ya. Kau baca. Maksudnya Injil dicatat. Saya tidak tanya maksudnya, saya minta kamu baca supaya kamu ditertawakan oleh dunia. Jom. Coba kau baca. Saya baca judulnya, kok kamu kok nyerocos. Coba kau baca. Ayat 30 ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Oke. Satu. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Ya. Supaya Cuma kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, Anak Elohim, dan supaya kamu tahu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, sekarang menurut catatan ini, Yesus itu harus dipercaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai Mesias? Kalau berdasar Mesias artinya Mesias itu Tuhan atau manusia? Mesias artinya juru selamat yang diurapi. Mesias itu Tuhan atau manusia? Mana ada Mesias juru selamat selain Yesus? Mesias itu Tuhan atau manusia? Mesias itu adalah juru selamat. Mesias itu Tuhan atau manusia? Itu makanya adekku yang sudah tua, dengarkan adekku yang sudah tua, itulah yang saya katakan, kenapa bumi ini, kenapa Indonesia ini membutuhkan Bang Suma? Kenapa orang Kristen membutuhkan Bang Suma? Karena hanya melalui lisan Bang Suma lah Bible bisa diuraikan sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Paham kau? Kenapa kau tidak mau jujur? Mesias itu apa? Kenapa kau tidak mau jujur? Karena sebenarnya kau itu adalah perpanjangan tangan setan. Kamu setannya cuma. Kamu yang setan. Kutanya dulu kau. Mesias itu apa? Mesias Tuhan atau manusia? Mesias itu Tuhan atau manusia? Tidak. Saya tidak mau bahas isi ayat itu. Inilah harus kamu pahami. Kau itu perpanjangan tangan setan. Kamu punya mulut. Kamu punya mulut. Takut menyebut kalau Mesias itu manusia. Kenapa? Karena iblis sudah dinubuatkan oleh Yesus. Apa kata Yesus? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu tidak ingin menggagalkan misi iblis memakai nama Yesus dengan bergelar Mesias, sehingga kamu takut menjelaskan Mesias itu Tuhan atau manusia. Mesias juru selamat Yesus adalah Tuhan. Tengoklah teman-teman. Kira-kira nih orang-orang Kristen yang berakal sehat setelah melihat saya berdiskusi dengan bapak tua ini, yang pantas kemudian dijempol, dia atau saya? Dia Kristen, dia punya buku, dia yang punya Bible,
Tetapi dia tidak jujur menjelaskan isi Bibalnya. Kenapa? Karena dia adalah perpanjangan tangan setan. Kamu Saya setan sengaja memancing dia untuk mengeluarkan Yohanes 2 nomor 31. Karena disitulah kuncinya. Orang-orang Kristen ini adalah orang yang terperdaya oleh bisikan setan dengan memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Tetapi pada endingnya mereka menganggap Tuhan itu adalah Mesias. Mesias itu adalah Tuhan. Padahal saudara-saudara, Mesias itu adalah manusia yang diurapi Tuhan sebagai juru selamat untuk Bani Israel. manusia perwujudan Tuhan. Nah itu, dirubah lagi. Manusia perwujudan Tuhan. Inilah penyesat. Inilah iblis tua, saudara-saudara. Inilah iblis tua yang akan mengajak manusia masuk ke dalam api neraka karena dia tidak ingin mengisi neraka dengan sendiri. Maka dia mengajak orang lain untuk masuk ke dalam neraka dengan menggunakan alat nama Yesus Kristus. Islam sangat dibutuhkan di Nusantara ini untuk mewaraskan orang-orang agar tidak terperdaya kepada iblis-iblis tua yang mengatasnamakan diri mereka adalah Kristen. Itu fakta, itu real yang tidak bisa kemudian dibantah oleh siapapun. Saya ulang lagi kepada saudara. Mesias Tuhan atau manusia? Manusia perwujudan Tuhan, karena